Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu kisah paling penting dan kontroversial dalam sejarah umat manusia. Kontroversi karena dianggap di luar logika, khususnya untuk kalangan di luar Kristen. Akan tetapi, bukti historikal dan narasi Alkitab berkata lain. Bagi umat Kristen, kebangkitan ini adalah inti dari iman mereka, bukti bahwa Yesus adalah anak Allah yang mengalahkan maut. Namun, bagi sebagian orang lain, ini dianggap sebagai mitos atau sekedar legenda yang diwariskan selama berabad-abad. Apakah kebangkitan Yesus benar-benar terjadi? Ataukah ini hanyalah sebuah cerita yang dirangkai untuk memberikan harapan? Dalam banyak acara debat lintas agama, topik ini selalu menjadi topik hangat dan tidak habis-habisnya untuk dibahas. Pihak yang kontra seringkali mempertanyakan bukti-bukti kebangkitan Yesus. Bagaimana kita dapat menarik kesimpulan dari perdebatan tak berujung ini? Di akhir video ini, Anda bebas memberikan opini. Apakah Yesus bangkit atau tidak? Atau apakah cerita ini hanya dongeng pengantar tidur? Mari kita kupas bersama-sama. Pertama, bukti dalam kitab suci. 4 Injil dalam Perjanjian Baru mencatat kebangkitan Yesus dengan berbagai detail. Semua menyebutkan kubur kosong pada hari ketiga, setelah penyalibannya, dan penampakan Yesus kepada para pengikutnya. Bahkan, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 6 mencatat bahwa lebih dari 500 orang menyaksikan Yesus yang telah bangkit. Namun, ada pertanyaan besar. Apakah kisah ini adalah fakta sejarah atau narasi teologis semata? Mari kita telaah lebih dalam lagi. Kedua, kubur kosong. Kubur kosong, apakah fakta atau kebetulan? Semua Injil sepakat bahwa kubur Yesus ditemukan kosong. Beberapa ahli berargumen bahwa kubur kosong ini menunjukkan kebangkitan yang nyata. Tetapi, skeptis bertanya, mungkinkah jasad Yesus diambil oleh pengikutnya sendiri atau bahkan oleh pihak lain? Sebagai catatan, jika tubuh Yesus benar-benar diambil, mengapa para musuh Yesus tidak pernah menampilkan jasadnya untuk membantah klaim kebangkitan? Dengan pengertian, jika jasad Yesus dicuri atau diambil, seharusnya pihak yang mengambil dapat menunjukkan jasad Yesus sekaligus membantah narasi kebangkitannya. Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada klaim yang mengatakan menemukan jasad Yesus. Sementara, bukti yang mengatakan mayat Yesus diambil atau dicuri sangat lemah. Ketiga, penampakan setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan, Injil mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Penampakan ini terjadi dalam berbagai situasi, di ruang tertutup, di jalan menuju Emmaus, bahkan di hadapan ratusan orang. Namun, para kritikus berpendapat bahwa penampakan ini bisa saja disebabkan oleh halusinasi massal akibat kesedihan mendalam dari para pengikutnya. Apakah hal ini mungkin secara psikologis atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi? Keempat, transformasi para murid. Sebelum kebangkitan, murid-murid Yesus ketakutan dan bersembunyi. Tetapi setelah peristiwa itu, mereka berubah menjadi pemberita yang berani, bahkan rela mati untuk iman mereka. Skeptis mengatakan bahwa mungkin saja mereka termotivasi oleh harapan palsu. Namun, sulit menjelaskan bagaimana begitu banyak orang rela mati untuk sesuatu yang mereka tahu adalah kebohongan. Jika kebangkitan tidak terjadi, dari mana keberanian mereka berasal?
Kelima, pandangan skeptis dan penjelasan alternatif. Beberapa teori skeptis mencoba menjelaskan kebangkitan Yesus tanpa melibatkan keajaiban. Ada yang menyebut bahwa Yesus sebenarnya tidak mati di kayu salib, melainkan hanya pingsan dan kemudian sadar di kubur. Namun, teori ini sulit diterima karena proses penyaliban Romawi dikenal brutal dan mematikan. Ada juga yang mengatakan bahwa kebangkitan hanyalah sebuah mitos yang berkembang selama bertahun-tahun. Tetapi bukti sejarah menunjukkan bahwa keyakinan ini sudah ada sejak abad pertama, hanya beberapa tahun setelah kematian Yesus. Refleksi dan pertanyaan. Jadi, apakah kebangkitan Yesus benar-benar terjadi? Ataukah ini hanyalah mitos yang dirancang untuk menguatkan iman? Jawabannya mungkin bergantung pada sudut pandang dan keyakinan pribadi Anda. Bagi mereka yang percaya, kebangkitan adalah bukti kasih dan kuasa Allah yang luar biasa. Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita berdiskusi dengan pikiran terbuka. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.